Belum Pak. Hah? Belum, Pak. Pak, nggak ngantuk. Nah ya sudah, kalau belum kita mulai. Andaikan ngantuk, sudah Bapak akhiri. Ya. Ya. Oke ya, kebetulan Pak Effendi tidak bisa memberi materi hari ini, sehingga Bapak yang mengganti beliau ya. Nah, ini kelas A ini semuanya angkatan 2021 ya. Ya, ini semuanya satu angkatan. Ya. Yang gabung dengan kakak tingkat itu kelas F ya. Nah, di kelas F itu gabung dengan kakak tingkat ya. Kenapa Pak bisa gabung? Ya, berarti kakak tingkat kalian tuh misalnya ada yang kemarin tidak sempat mengambil ya, tapi kalau semester 1 mungkin tidak sempat, tapi memperbaiki nilai misalnya ya, waktu misalnya dia semester 1 itu dapat C ya, atau waktu semester 1 dia tidak lulus misalnya, mungkin dia karena tidak ujian, karena mengikuti tes misalnya, yang tes jadi TNI, anggota Polri misalnya, atau tes ikatan dinas ya misalnya kan, seperti ya Pak, akademi administrasi misalnya ya, atau mengikuti kuliah-kuliah yang ada ikatan dinasnya lah ya. Nah, jadi mereka tidak lulus ya, bukan berarti bodoh, tidak ya, tidak ada manusia tuh yang bodoh ya. Yang adalah manusia yang kurang memanfaatkan nikmat yang telah diberikan ya. Kita sama dengan yang lain juga makan manusia ya, makannya sama dengan kita ya. Apalagi Bapak waktu di Jawa itu suka makan bama ya. Tahu bama ya, bakso Malang. Waktu Bapak di Malang makan bakso Malang ya, makan bama ya. Tapi kalau orang Banjar itu lebih hakat lagi ya. Orang Banjar itu lebih hakat lagi, apa, semen ya, makan nasi apa, nasi samin katanya. Ayo ya, nah semen aja makannya kan, nasi yang samin ya, nasi semen ya, kalau Jawa Pahuluan ya. Oke, karena ini baru pertama, coba Bapak meminta komentarnya lah ya, minta komentarnya si Haji Nur Rahman. Kenapa masuk hukum? Kenapa Ji? Gagal di psikologi Pak. Oh, gagal di psikologi ya. Artinya ini pilihan kedua ke Ji? Enggak. Ya ini pilihan kedua Pak. Nah, jadi ya jangan menganggap pilihan kedua itu sebenarnya tidak baik ya. Ya, artinya Tuhan tuh lebih mengetahui Ji ya, mana yang terbaik buat Aji ya. Mungkin kalau Aji masuk psikologi, jangan-jangan Aji bukan ya membuat Aji gila misalnya kan, jangan-jangan kan ya. Nah, iya Pak, yang gak pada mampu misalnya ya. Nah ya, jadi jangan menganggap yang kedua itu selalu tidak baik ya. Masuk nih wanita-wanita yang suka kalau selfie tangannya kayak gini nih, artinya apa aja yang kayak ini kalau binian Ji? Nah, kurang tahu Pak. Jadikan aku yang kedua maksudnya tuh Ji. Nah, ya hati-hati itu perempuan foto yang nah itu jangan-jangan karena maksud itu jadikan aku yang kedua. Kalau Bapak berfoto kayak ini nah di Bapak. Nah, kalau bini Bapak bertakon, apa artinya? Kamulah satu-satunya ada di hati di Bapak kan? Ya. Tapi kalau ada pembelaan, Bay. Hah? Ada pembelaan jadi foto berdua ini ya. Iya. Lebih baik jadi yang kedua tapi diutamakan daripada yang pertama tapi diduakan ya, Bay. Nah, ya. Nah, memang bujur aja. Yang kedua itu lebih pengertian. Kenapa? Karena tahu bahwa yang laki itu sudah bisi bini. Nah, ya lo
karena bisa menerima gitu ya. Nah, tapi ada prinsip yang bagus dari seorang suami itu ya, ada prinsip yang bagus ya, artinya jangan sampai istri menjadi janda karena janda ya. Jadi jangan sampai istri kita ini menjadi janda hanya karena janda. Lalu kayak apa Pak? Ya, berarti kalau menjadi janda karena perawan boleh dong. Ya enggak juga ya. Nah, ya. Nah, oke. Kalau Lukmanul Hakim mau jadi apa, Hakim? Sebenarnya pilihan kedua juga, Pak. Oh iya. Satunya ilmu komunikasi kemarin. Ilmu komunikasi ya. Artinya Hakim ini sebenarnya komunikasinya sudah ada basic ya. Cuma pada saat dia mau memasuki ilmu komunikasi itu untuk memperdalam. Nah, dan ingat di Fakultas Hukum, seorang sarjana hukum itu 2 keahlian yang harus dipegang. Bagus lagi dua-duanya ya. Pertama itu pandai berbicara. Yang kedua itu pandai menulis. Ya. Nah, dua-duanya bagus. Tapi pada saat misalnya kita hanya pandai berbicara, bisa saja nanti kelemahan kita adalah di menulis ya. Nah, misalnya seperti advokat itu kan harus pandai berbicara ya. Coba kalian lihat kalau Hotman Paris itu, ya, apakah lebih banyak beliau berbicara melalui YouTube atau lebih banyak tulisannya? Pasti lebih banyak bicara beliau ya. Lebih banyak vlognya itu lebih banyak video ya. Hakim ini bagus namanya ini. Apa Hakim itu gitu? Ya. Hakim itu apa artinya? Bijaksana. Oh iya. Hubungi aku kalau ingin menang. Kayak itu ke hakim itu. Adalah hakim di pengadilan kayak itu. Kalau hendak menang hubungi aku jauh-jauh hakimnya. Adalah. Itu kadang melihat. Hah? Di negeri kita nih banyak, Pak. Oh iya. Ya, artinya ada aja oknum yang gitulah. Ya, yang memaknai hakim itu adalah hubungi aku kalau ingin menang. Iya, cuma kita kada boleh, Pak. Boleh, itu juga kada boleh ya. Ya, memang mahasiswa itu harus idealis ya. Kalau sudah mulai mahasiswa tidak idealis kan, pegawainya ya. Kalau Nabila Guslen mau jadi apa? Pilihan pertama tuh hukum Brawijaya, yang ini pilihan kedua. Ya. Nah. Nanti S2-nya Brawijaya juga. Bapak S1-nya hukum, Unlam, S2-nya Bapak Brawijaya. Ya, makanya Bapak ini kesian pernah jadi anak malang gitu. Ya. Kenapa Nabila jadi termotivasi masuk hukum? Suka ilmu sosial gitu, Pak, dengan hukum tertarik. Suka menghukum orang gitu kan? Apa, Pak? Karena suka menghukum orang gitu kan? Bukan. Termasuk menghukum pacar kan? Suka kan? Suka mempelajari ilmu hukum. Ya, suka mempelajari ilmu hukum ya. Ya. Karena kan kita lihat sekarang ini, lihat saja di media sosial, berita-berita di online, di televisi ya, tidak ada berita itu yang tidak ada sangkutnya dengan hukum ya, tidak ada ya. Ya pasti itu bicara tentang hukum ya, karena dalam kita berperilaku ya, dalam kita berperilaku itu kita tidak terlepas dari hukum ya, tidak terlepas dari hukum. Anda buang air besar pun itu Anda harus taat hukum. Betul tidak? Siapa ini? Ahmad Riza Maulana. Betul tidak? Betul, Pak. Alasannya? Kenapa jadi harus taat hukum kita? Nanti tidak tertib, Pak. Tidak tertib. Banyak yang sembarangan juga. Iya. Kalau BAB tidak diatur, ya,
misalnya tidak diatur baik di dalam norma agama, norma masyarakat, ya, aturan yang di masyarakat atau aturan hukum negara, ya. Coba kita bayangkan kalau misalnya BAB itu kita tidak perlu menurut aturan, ya, di pinggir got langsung bergerak kita gitu kan, ya. Kesian, ya. Apalagi kayak yang misalnya yang BAB itu wanita cantik, lalu paman beca berjalan, kira-kira paman beca ini konsen kah kada mengayu becanya? Kada gitu loh. Nah, makanya orang BAB di pinggir jalan dengan menunjukkan kelaminnya itu kejahatan. Nah, ini hukum juga yang mengaturnya. Oh, kejahatan apa, Pak? Kejahatan mempertunjukkan melanggar kesusilaan di muka umum. Itu di KUHP ada di pasal 281. Tahu KUHP? Apa itu KUHP? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oh, ya. Ini jawaban mahasiswa yang idealis. Ya, kalau sudah lulus karena KUHP itu bukan, apalagi jadi pengacara bukan lagi kitab undang hukum pidana, tapi kasih uang habis perkara. Ya, itu kalau sudah lulus kira itu. Ya, atau orang berurusan di Indonesia ini ya karena UUD kan, ujung-ujungnya Duit. Ya, ujungnya duit. Ya. Nah, jadi hukum itu nanti masuk semua bidang ya. Misalnya Nabila suatu saat, misalnya Nabila menjadi seorang pengusaha. Nah, maka basic ilmu hukum itu juga penting, ya. Misalnya jangan sampai kita uang hukum kena tipu. Masa uang hukum kena tipu? Masa uang hukum kan belajar mana yang penipuan, mana yang tidak. Masa uang hukum dibungoli kan? Misalnya, yuk kita membuat perjanjian, lalu kemudian, no, ini kena aku butang lo nikah lah. Misalnya ada kan, apa misalnya Nabila Bapak butang lah, berapa Pak? 10 juta. Kita buat perjanjian apalah, ya sudah, tantangan lah, tanda tangan kayak itu aja, tanpa dibaca misalnya. Nah, lalu di dalam perjanjian itu kan, yalah, bahwa Nabila meminjami utang ke Bapak Katomi 10 juta, kemudian Bapak, ayo, sudah selesai itu hukum. Undang-undang perjanjian itu adalah hukum, ya. Nah, kemudian rasanya kasih dibungoli nih, apa Pak? Disuruh tanda tangan aja Pak, misalnya. Kita disuruh tanda tangan kertas kosong misalnya. Nah, ini lalu karena kita menghukum, lalu kita bersikap lebih hati-hati, ya. Kita lebih bersikap hati-hati, gitu ya. Nah, jadi semua yang kita lakukan itu hukum, ya. Termasuk misalnya suatu saat misalnya Nurhanisa menjadi ibu rumah tangga, ya. Iya, Nurhanisa mau menjadi ibu rumah tangga? Hah? Mau? Mau kan Nurhanisa? Mau Pak. Oh, alhamdulillah, berarti normal. Nah, berarti dia Nurhanisa normal dia. Lah, mungkin Aji sudah bisi tangga, tapi rumahnya belum loh, Ji. Nah, Aji tangganya bisa rumahnya gitu, Ji. Ya. Nah, suatu saat misalnya Nurhanisa menjadi ibu rumah tangga. Nah, kemudian karena basicnya hukum, lalu dia bisa mendidik anaknya. Bagaimana mendidik anaknya? Lalu dia bisa menjelaskan mana yang memang diperbolehkan, mana yang tidak. Apalagi sekarang sudah zamannya digital, ya, zamannya gadget. Ya, anak-anak kan tidak tahu kan, ya, punya foto telanjang, lalu diuploadnya, ya. Ya, anak bapak itu sering dia mengupload foto telanjang itu ya. Ya, ada namanya Alek, ada namanya Adi itu kan. Tapi kucing, maksudnya kucing itu. Ya. Nah, jadi kan pada saat bapak misalnya punya anak ya, bapak punya anak, jadi bapak menasihati anak bapak itu silahkan berkomentar di grup, silahkan saling berkomentar.
Tapi ingat, bagaimana komentar kita itu tidak menyinggung perasaan orang. Supaya ini tidak bisa dikatakan sebagai pencemaran. Ya, pencemaran nama baik, kita menghina, ya misalnya itu tidak boleh. Ya. Karena ini bagian dari pelanggaran hak hormat. Menghina itu di agama dilarang tidak? Ya, dilarang kan? Dilarang gitu. Bahwa janganlah suatu kaum itu mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok. Ya, tidak boleh kita sering menghina. Kita menghina manusia itu sama saja kita menghina sang pencipta. Ya. Haji misalnya bisa menerbitkan, bisa membuat lukisan, lalu kemudian lukisannya itu dicela, ya pasti Haji tersinggung, ya pada saat Haji misalnya, di bapak lukisan Haji ini ada baik lalung kayak ini, murahan, nah ini bukan etika kita. Lalu dijawab Haji, kada apa-apa, bapak lanji aja, kada apa-apa bapak dibilang lanji sama kawan-kawan bapak tak jadi masalah. Memang bapak mulai SD, bapak sudah lanji, ya, lancar mengaji maksudnya itu, ya. Nah, jadi kita tahu. Nah, menghina itu tidak hanya norma agama, norma kesusilaan juga dilarang. Apa ukuran kesusilaan? Ya masalah kenyamanan hati. Pasti kada nyaman. Kita menghina, kita dihina oleh orang lain kemudian nyaman tidak? Ya kada nyaman, ya. Nah, lalu melanggar juga norma yang ada di masyarakat, ya. Apa nilai-nilai yang ada di masyarakat? Kita adalah bangsa yang berbudaya. Kita bukan bangsa yang misalnya semena-mena berbicara tanpa aturan, ya, berbicara kita tanpa ada batasannya, tidak. Nah, kemudian yang menurut agama ini tidak baik, menurut kesusilaan tidak baik, menurut masyarakat tidak baik, itu kemudian diperkuat lagi di dalam hukum, yaitu di undang-undang. Misalnya di KUHP, itu pasal 310 KUHP. Kita tidak boleh menghina orang lain, yang ancaman hukumannya 9 bulan. Kalau kita menghina biasa, ya. Kalau kita menghina ini berhadapan. Tapi pada saat kita menghina melalui Facebook, kita menghina melalui Twitter, kita menghina melalui TikTok, ya. Nah, maka di sini yang berlaku adalah penghinaan melalui ITE. Nah, maka ini yang berlaku adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ya. Nah, ini untuk diperkuat, ya, untuk diperkuat. Nah, artinya bahwa pengetahuan terhadap hukum itu akan menjadi basic, menjadi dasar kita di dalam berperilaku ini. Apapun nanti jabatan kita, ya, apapun nanti jabatan kita, baik secara formal, ya, misalnya kita jadi pegawai, tidak boleh korupsi, ya. Kita misalnya menjadi suami, tidak boleh menyakiti istri, misalnya, ya. Nah, tidak boleh, ya, walaupun istri bapak itu mengizinkan bapak kawin lagi, tapi bapak tidak mau, karena bapak tidak ingin menyakiti hati istri bapak, gitu. Mantap bapaknya, kisahnya. Ya. Bini bapak itu termasuk orang yang mengizinkan bapak poligami, ya. Karena bapak mengajarkan ke bini bapak, jangan pernah melarang bapak aja. Kalau laki itu dilarang apa-apa. Nah, contoh misalnya, Haji ini oleh orang tuanya boleh kuliah ini online, malah misalnya offline, ya, boleh kuliah langsung beli, karena beli kawanan. Padahal kawan kami nih, ya, apa dibeli, baik kita main futsal, baik kita nontonan, baik kita nongki misalnya, kan. 1-2 kali, karena bapak masih tahan. Tapi kalau sudah 10 kali dibawa ke itu, kada tahan, Haji.
Nah kira-kira lawan kuitannya lu pada gak buju-buju bang, ulun nongkilah, pasti kada dibayarkan. Lalu apa? Pasti aja berdusta. Anu bahai, disuruh ke rumah Pak Tommy bahai, ya Sidin, itu ada tugas ya di situ ya. Sidin bukunya ada, berdusta kan? Artinya ini sama dengan air mengalir, ya teori air mengalir. Kalau air itu udah mengalir, lalu kita sumbat, pertanyaannya airnya diamkah atau dia mencari jalan lain? Hah? Jalan lain, Pak. Jalan lain, Ya kan? Pasti mencari jalan lain. Ya kayak itu juga manusia nih. Kalau manusia nih, jangan. Jadi coba Pak, kalau bini bapak tuh kalau ikan melarang kawin lagi, aku bisa kawin diam-diam gitu kan? Ya lah. Ya, jadi diizinkan aja. Nah, makanya diizinkan. Ya. Tapi udah bini bapak ada boleh kawin siri, harus kawin resmi. Kawin resmi itu aja bapak harus ada izin tertulis dari pian. Oh, kan bapak? Pian hendak 10 lembar kah udah diizinkan, ulun tanda tangannya kan. Asal apa aja? Asal bawa dulu calonnya kepada ulun ya. Bini bapak loh. Bapak, kita pendekatan dulu gitu nah. Bahasanya itu ulun audisi dulu. Cocok ada nih lawan gaya hidup kita gitu nih. Karena kan dulu kan pacangan berbagi loh gitu nah. Ya. Nah, pacangan berbagi loh. Jadi bagi hati jadi harus apa ya? Harus soulmate gitu nah ya. Ya, harus ada chemistry aja gitu. Ya. Timbung akhirnya lo di bawah seikung ada cocok, di bawah 2 ekor ada cocok, di bawah sampai 10 ekor di bawah ada cocok juga. Rupanya mbak itu lakinya sadar, rupanya bini ini memang kada mengizinkan gini ya, tapi udah bini tapi lu kada melarang pian, cuma kada yang cocoknya lagi gitu nah ya. Kalau bapak tetap aja pede. Jadi kalau misalnya kayak kalian laki-laki di sini tuh jangan takutan kada dapat bini ya. Jangan takutan, bapak aja kada takutan, bapak kada dapat bini, justru kan dapat bini sudah ya. Nah, waktu itu sudah bapak praktekkan waktu 98, waktu tahun 98, waktu bapak pertama kali masuk Fakultas Hukum ULM ini, itu waktu ospek, itu sudah bapak praktekkan bahwa di bapak aku kada mungkin kada dapat binian gitu Bapak. Ya. PPD kan. Tapi Bapak kada segagah kayak ini kan dulu. Ada yang memuji lambat kena. Ya. Nah, apa? Pada saat udah kakak tingkat, kakak panitia ospek itu tolong maba cari pasangan masing-masing untuk bersuapan untuk. Jadi kami dulu disuruh bawa untuk. Ya, jadi dulu kan asik kan kita kayak dulu tuh kan ya, misalnya disuruh membawa obat nyamuk hidup-hidup ya, lalu ada yang membawa baygon di likitnya gitu kan. Padahal di masuk kakaknya itu bawa obat sama nyamuk hidup-hidup gitu kan ya. Nah, kami dulu tuh kan misalnya disuruh membawa apa lagi tuh, minuman minuman mobil apa itu, mobil tank ya, 2 minuman mobil tank ya kan, sekalinya minuman 2 tang ya. Nah, jadi pada saat itu silahkan peserta mencari pasangan masing-masing. Kawan bapak ini laki ini sibuknya mencari bini yang bungas mencari, bapak duduk aja di tempat karena bapak yakin akan ada bini yang mendatangi bapak aja bapak ya. Pendeknya kan pak, ayo aja bapak kan. Nah, sekalinya ada bini yang ikam dari kawan kah kededa aja bapak duduk. Kenapa? Karena waktu itu jumlah bini yang lebih banyak daripada lakian ya kan. Nah, karena lebih banyak bini yang ngapain lakian ini pusing-pusing mencari ya. Nah, karena kita itu kan hanya gasem pasangan bersuapan aja, kada jadikan bini juga ya loh
aduh saya pilih yang bunga-bunga misalnya kayak ya. Nah, ya. Jadi bahwa hukum itu akan memberikan pengetahuan dasar terhadap kita ini, ya. Apapun profesi Anda, ya. Misalnya Muhammad Ribi Saparin mau jadi pendakwah, bagus, ya. Lalu Ribi Saparin mengetahui nanti di mana batasan-batasan suatu ceramah itu yang tidak mengandung kebencian, tidak mengandung kejahatan, ya. Penceramah itu kan, dai itu kan mengajak sifat, bukan mengejek gitu kan ya. Nah, jadi karena kita ini tahu dasarnya, oh ini yang boleh, ini tidak boleh, sehingga kita di dalam menjalani profesi kita itu enak, ya. Kita itu enak, ya. Ada yang jadi polisi nanti misalnya, ya tahu mana yang misalnya yang boleh, mana yang tidak. Kalau memang orang itu salah, diadili. Kalau memang orang itu tidak salah, jangan dipaksa diadili, kemudian sampai menimbulkan fitnah. Nah, ya. Nah, jadi ini ya. Jadi Anda bersyukur kalau memang Anda akan jadi mempunyai pengetahuan hukum. Kalau misalnya ingin menambah skill lagi, nah ini kan nanti macam-macam ya. Nanti kan siapa tadi? Lukmanul Hakim kah yang hendak ilmu komunikasi? Nah, nanti di semester 5 ya, semester 5 Lukmanul Hakim boleh nanti mengambil mata kuliah yang ada di prodi ilmu komunikasi FISIP di ULM kita. Boleh. Ya. Ya, supaya nanti ada mata kuliah apa yang ingin didalami oleh Lukmanul Hakim, ya boleh. Nanti akan dikabulkan ya Lukman ya Hakim ya, nanti pasti dikabulkan. Ya Pak. Pasti dikabulkan. Kurang puas dengan ilmu komunikasi yang ada di ULM. Nah, jadi semester 5 itu kalau MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu semester 5 kalian boleh mengambil mata kuliah di luar Fakultas Hukum, tetapi yang masih ada di UNLAM, ya masih ada di UNLAM, ya. Tapi kalau bisa memang itu yang dalam arti kita merasa ini penting sekali, ini mendukung sekali. Misalnya seperti tadi Lukman Hakim ilmu komunikasi itu sangat mendorong di dalam hal skill hukum, ya skill hukum. Atau misalnya Ervina Junita misalnya karena dulu mau mengambil sentik ya seni misalnya lalu tidak lulus ya, boleh nanti di semester 5 mengambil mata kuliah seni yang ada di prodi sentik di FKIP ya. Apakah nanti menari di sana ya, mungkin karena Ervina ini TikToker ya, mungkin yang suka TikTok misalnya ya, harus dikembangkan lagi yang lebih ingin di Brawijaya. Nanti di semester 6 Nabila boleh mengambil kuliah di Brawijaya. Apalagi ya Nabila ya nanti ya, kalau misalnya kita sudah PTN, kita sudah tatap muka, maka Nabila boleh mengambil 1 semester di sana. Ya, boleh mengambil 1 semester di sana. Ya. Maka di sana nanti akan difasilitasi, ya, akan kita fasilitasi, ya. Ada yang keinginan di UGM misalnya, tidak apa-apa, ya. Ini kan ada teman-temanan kakak tingkat kalian yang angkatan 2019, ini kan ada yang ngambil UGM, ada yang di UI, ada yang di ya. Jadi hukum itu basic yang memang harus kita dapatkan ya. Karena Bapak banyak melihat misalnya banyak politisi ya, anggota DPR itu yang walaupun dulu dia kuliah di ekonomi, dia kuliah di teknik, dia ada keinginan untuk bisa kuliah di Fakultas Hukum. Karena mereka merasa bahwa
teknik yang ilmu teknik misalnya yang dia dapatkan itu tidak, ya maaf ya, bukan berarti bukan berarti tidak terpakai, itu terpakai ya, tetapi mereka bahwa perlu juga basic ya, perlu juga pengetahuan dasar tentang hukum ini ya. Nah, karena ya tadi bahwa dalam kehidupan kita tidak bisa terlepas dari hukum. Kita berada di mana aja ya, tidak terlepas dari hukum. Kita mati tetap terikat dengan hukum. Kita mati, kita di kuburan, tetap kita terikat dengan hukum, dengan aturan. Aturan apa? Aturan tentang kita menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Tidak bisa kalian hukum Munkar Nakir kemudian sama diberlakukan di dunia misalnya. Oh, bisa aja kalau Munkar Nakir ini disuap, lalu kada usah bertakon. Tidak bisa, ya. Nah, jadi mata kuliah pengantar ilmu hukum ini diajarkan pada semester 1. Ini adalah sebagai landasan awal. Makanya istilah pengantar itu kan pendahuluan, kemudian gambaran umum, ya, gambaran umum tentang ilmu hukum, pendahuluan, pengetahuan dasar tentang ilmu hukum. Nah, ilmu itu apa? Ya, ilmu itu adalah pengetahuan yang kebenarannya itu ya, kumpulan pengetahuan yang kebenaran itu telah teruji. Ya. Jadi ilmu hukum ini adalah bukan ilmu yang bersifat fiksi, bukan bersifat fiktif ya. Ini ada ya, di masyarakat. Lihat, ada orang yang dihukum karena dijatuhi denda, ada hukum karena dipenjara. Itu kan mereka itu kan berarti pernah dihukum, pernah dipidana. Berarti dia terpidana. Ya. Berarti sama dengan orang yang ada di penjara, itu juga narapidana. Kalau sudah keluar namanya mantan narapidana. Bapak yakin di antara kalian ini pasti pernah ada yang berstatus sebagai mantan narapidana. Ya. Artinya pernah dijatuhi hukuman, pernah dijatuhi pidana. Nah, pidana itu ada berapa? Ada pidana mati. Pidana itu artinya hukuman ya. Ada pidana mati, ada pidana penjara, ada pidana kurungan, ada pidana denda, ya. Nah, kalian pernah tidak dijatuhi pidana denda? Ada di sini? Pernah, Pak. Pernah. Kapan? Apakah Anda tidak pakai masker atau kapan dijatuhi pidana penjara, pidana denda? Kapan? Ini Pak, kalau telat masuk kelas biasanya lambat sekolah. Lambat sekolah disuruh bayar duit kan? Ya tergantung Pak. Itu tergantung di mana? Ya. Siapa yang sini pernah ketilang? Nah, Pak. Siapa? Ya. Pernah ketilang? Pernah. Enak enggak ketilang itu? Bayar, baik. Gak ada enak Pak, Ada enak ya. Ketilang itu kecewa ketika dia menghilang, itu kan? Ya. Ada enak ketilang itu. Nah, jelas tidak enak ketilang itu. Ya. Apalagi tersangka kan, paling tidak enak lagi tersangka itu. Sudah ya, terlalu sayang namun kandas. Apa sudah ya. Nah, ketilang. Pada saat Anda ketilang, Anda akan dijatuhi denda. Nah, denda itu adalah sanksi pidana. Ya.
Nah, itu sanksi pidana. Ya. Tapi kalau kita kena tilang itu tidak perlu kita ditulis di SKCK. Karena ya karena narkoba, kita karena membunuh, karena memperkosa, karena berkelahi, mukul kawan, karena bahapakan yang keterlaluan, kan gitu ya loh. Nah, maka itu yang nanti ditulis di SKCK. Makanya jangan membuat. Apalagi ada uang hukum ini, ya taat hukum. Nah, Bapak tanya, kenapa hukum itu harus ada? Siapa yang bisa menjawab? Untuk apa hukum itu? Supaya apa, Gang? Kita ini diatur-atur hidup kita ini, nah diatur-atur supaya apa? Supaya ada rusuh, Pak. Hah? Tentram, Pak, tentram. Supaya tertib. Supaya Terus ya, setidaknya supaya tertib. Coba kita beri contoh. Kalau di persimpangan 4 itu, nah, lalu lintas ramai kadang lampu merah, apa yang terjadi? Lampu merahnya mati ya kan? Nah, berarti kan hukumnya kadang nih. Apa yang terjadi? Bisa itu Pak, tabrakan. Soalnya tabrakan kan? Nah, lalu apa? Lalu muncul ketidakteraturan. Nah, makanya hukum itu lahir dari apa? Dari ketidakteraturan. Kalau tadi Bapak masuk di sini mahasiswanya sudah 69, lumayan ya. Lumayan sudah dari 75 mahasiswa. Ya. Berarti kan sudah hampir 99% kan. Nah, berarti tertib. Jadi Bapak tidak perlu membuat aturan. Karena kalian sudah tertib dengan kesadaran. Tapi pada saat Bapak masuk ke Zoom ini, kemudian Bapak lihat hanya 10 masuk, ya, Bapak coba Bapak ulur waktu sampai setengah 3, hanya nambah 5 aja Bapak. Udah mulai aja dah, mulai Pak. Sampai jam 3, bertambah 10, 25 lagi. Lalu kena 5 menit lagi anak habis, hanya mencapai 69 atau 75. Pertanyaannya, apakah di dalam Zoom ini terdapat keteraturan? Hah? Tidak kan? Lalu akhirnya Bapak apa? Menciptakan aturan. Nah, lalu Bapak buat aturan apa? Mahasiswa, pokoknya mahasiswa yang terlambat tidak boleh masuk. Lalu Zoom ini Bapak blok, Bapak kunci. Kalau sudah jam 10, jam 2:10 itu sudah terkunci, tidak boleh ada yang masuk. Nah, ini kan aturan yang Bapak ciptakan karena apa? Karena kalian tidak teratur. Ya. Nah, ini masih bagus-bagus ini ya. Ya, masih bagus-bagus ini. Alhamdulillah ini berbaju semuanya yang on cam. Yang tidak on cam, wah ini yakin ya, yang ini tidak on cam ini sambil bahan ditilang, yakin sudah ini ya, yakin sudah lagi di kafe kan, ya lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pijahnya mana? Gitu kan ya, walaupun sama dengan orang gila kan bicaranya sendiri juga kan, ya. Makanya Bapak paling tidak suka sebenarnya sistem Zoom ini, tidak ada komunikasi, ya tidak ada komunikasi. Nah, jadi hukum itu ada untuk ketertiban. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan definisi hukum? Siapa? Ini sudah 2 kali pertemuan kan? Begitu dengan mata kuliah lain. Siapa yang bisa memberikan definisi hukum? Apa hukum itu?
Definisi hukum. Siapa ini? Definisi, Dewi Ayu. Apa hukum Dewi Ayu? definisi hukum apa? Apa Dewi? Ini mana Dewi Ayu hilang kan? Apa? Ada Pak, ada. Apa hukum itu apa Dewi? Bentar. Dewi Ayu. Pada sini banyak nih namanya Dewi ini. Apa? Norma, Hukum adalah aturan, hambat aja kan apa Pak? Dewi Ayu bisa bisa salin baju. Hebat nih, cepat nih salin bajunya. Gaib langsung bersalin bajunya dan bisa apa? Dan bisa membentukkan dirinya itu, membentukkan dirinya jadi patung. Apa? Hukum itu adalah aturan yang selalu ada dimanapun dan kapanpun. Hukum itu adalah aturan yang selalu ada, ya. Karena kalau tidak ada berarti itu hantu. Ya, hukum itu adalah aturan yang selalu ada. Dua materi sudah Bapak share, ya. Siapa lagi? Ahmad Faisal Rizky. Apa hukum itu? Intinya dari Ayu adalah hukum itu aturan selalu ada. Apa? Hukum adalah aturan yang selalu ada dimanapun kita pergi. Ya, hukum adalah aku kah? dimana kita pergi. Hukum dapat berupa norma dan saksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Iya, betul ya. Nah, jadi tujuannya tadi untuk mengatur ketertiban, menciptakan keadilan, kemudian kepastian, kemanfaatan, ya, itu tujuan hukum. Kedua nih kok. Dalam perkembangannya. Tapi kalau tujuan utama dari hukum itu adalah sebenarnya untuk ketertiban, ya, untuk ketertiban. Apa buktinya? Pada saat Nabi Adam sendiri, apakah Tuhan ada membuat aturan? Apakah ada aturan yang sifatnya larangan yang diciptakan oleh Tuhan? Tidak ada. Tapi pada saat Nabi meminta teman, lalu Allah memberikan Siti Hawa, nah, artinya sudah ada dua manusia. Apakah ada aturan yang dibuat oleh Allah? Ada kan? Waktu di surga itu tidak boleh memakan buah kholdi. Nah, ini aturan kan? Ya. Kalau waktu Nabi Adam sendirian bebas mau ngapain angkat. Tapi pada saat Nabi Adam kemudian sudah ada temannya Siti Hawa, timbul aturan itu. Dilarang memakan buah kholdi. Dan melanggar aturan yang diciptakan oleh Allah. Ya. Nah, begitu juga yang mulai Faisal tadi itu juga tadi ada kaitan dengan sanksi. Ada lagi? Ahmad Faisal tadi sudah bagus mendekati. Ya. Apa? Saya Pak. Silakan. Apa Wibi? Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Ya, hukum itu mengikat. Karena tidak mungkin hukum itu. Kenapa hukum mengikat? Karena hukum itu adalah untuk manusia. Ada istilah hukum. Apakah mampu? Mampu kada? Insya Allah kada.
Insya Allah kada aja. Hah? Ya jelas mampu kan, karena dari 38 soal Quran hanya satu yang dijawab. Pasti mampu kan? Ya. Tuhan saja memberi ujian kepada hambanya itu sesuai kemampuannya, masa dosen memberi ujian kepada mahasiswanya itu tanpa melihat kemampuannya, mungkin ya. Nah, apa hukum? Nah, intinya hukum itu ini ya. Jadi kita ingat empat elemen dari hukum itu. Satu, kita dari segi bentuknya. Hukum itu adalah aturan. Aturan apa? Aturan tertulis maupun tidak tertulis. Ya. Aturan itu perilaku yang tertulis, yang dituangkan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. Kalau bentuk tertulis, apa misalnya? Ada yang tahu? Apa misalnya? Apa? Undang-Undang Dasar 45, undang-undang, peraturan daerah, peraturan presiden. Nah, ini hukum tertulis. Ya. Anda membuat perjanjian, kemudian perjanjian itu dituangkan dalam bentuk tertulis, itu juga aturan tertulis. Mungkin pada saat Anda belajar pengantar hukum Indonesia, nanti ada hukum perdata. Di hukum perdata nanti ada perjanjian, bahwa perjanjian itu adalah juga hukum, ya. Nah, itu betul tertulis. Kalau tidak tertulis apa? Ada tidak hukum tidak tertulis? Ada. Misalnya hukum apa? Hukum keluarga, Pak. Hukum adat. Hukum adat, ya. Nah, hukum adat itu hukum tidak tertulis, ya. Hukum yang berlaku di masyarakat. Ya. Apakah masih ada Pak hukum tidak tertulis nih? Artinya ada aturan, kemudian kalau aturan ini kita langgar, kita bisa dihukum, kita bisa diberi sanksi. Ya. Masih ada, ya. Kalau Anda tidak percaya, ya, nanti jam 12 malam ini yang laki-lakian ini yang bisa pacar di Cendana sana, yang di kos-kosan itu, elangi Bang. Mulai jam 8, jam 4 subuh hanya boleh. Ya, kira-kira apa yang terjadi? Digerebek Pak. Digerebek ya. Nah, pada saat Anda digerebek sama RT, sama jaga malam, jangan macam-macam lalu Anda menganggap Pak RT, tunjukkan ke ulun Bang, mana undang-undangnya ulun nak ada bulik nak malam badinya nih. Ya. Ya. Bukan undang-undang yang RT tunjukkan, tapi lapak tangannya yang tunjukkan Bang. Ada pokoknya ikam ini sudah menodai, ya, kampung kami. Nah, ini aturan. Jadi tidak bisa kita menganggap bahwa karena ini tidak tertulis, lalu kakak boleh, ya kada ya. Karena di masyarakat kita hukum tidak tertulis itu masih berlaku, ya. Ya, itu. Nah, kalau hukum tidak tertulis ini bergantung kepada waktu dan tempat. Mungkin perilaku masyarakat yang tidak senang dengan kehidupan seks bebas, membiarkan orang laki-laki bermalam di tempat binian yang bukan istrinya, itu mungkin kalau di klien itu bisa dipukuli orang, ya. Tapi kalau di Citraland, ya mungkin cuek orang. Atau misalnya di sekumpul, bisa habis itu, bisa viral kan, ya. Nah, jadi hukum tidak tertulis ini tergantung waktu dan tempat, ya. Tergantung waktu dan tempat. Ya, jadi hukum itu aturan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis, ini dari segi bentuknya. Yang kedua dari segi isinya. Isinya itu adalah norma. Apa isinya? Ada isi yang bersifat perintah, ada larangan, ada kebolehan.
ya. Perintah, larangan, atau kebolehan, ya. Nah, kalau perintah apa contohnya? Bisa. Siapa ini? Regina Dwi Puspitasari SH, UFH, itu sudah SH dulu. Apa Regina? Contoh yang bersifat perintah. Perintah. Kayak umpamanya itu Pak, dilarang melanggar tata tertib di kampus semuanya kayak gitu. Ya apa? Artinya gini. Kalau di dalam Islam perintah ini sesuatu yang wajib. Sholat wajib. Kalau kadang kita sholat dosa. Dia dosanya sanksi, hukuman. Nah sekarang kalau perintah itu apa? Perintah itu artinya kalau kita tidak menjalankan perintah itu, kita bisa dihukum. Apa? Ini kalaunya Regina lagi berkendaraan ke jalan raya, pasti perintah itu pasti dilaksanakan oleh Regina. Apa? Dilarang itu Pak, melanggar rambu lalu lintas. Sama itu Pak, dilarang kalau umpamanya usianya belum belum mencapai 17. Kalau belum SIM dilarang naik motor karena itu tuh melanggar. Iya. Maka anak bapak kancak naik motor. Dan bapak, ada bapak lah. Kalau usianya itu Pak, kalau usianya memenuhi syarat dan memiliki kartu SIM mengemudi itu tuh boleh-boleh aja mungkin. Anak bapak umurnya ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun. Ajak bapak berkendaraan, ada bapak lah. Oh, kada bapak ay Pak Muntian yang membonceng. Mengendarai. Ya. Nah, coba dibantu oleh Via Jannati. Ini namanya Via Jannati kah? Vi Jannati. Via Jannati Pak. Padahal kalau Vi Jannati itu di dalam surgaku. Apa? Contoh perintah. Kalau kata Regina tadi dilarang anak yang belum usia 17 tahun dan tidak memiliki SIM dilarang mengendarai. Dilarang mengendarai. Yang dilarang naik kendaraan. Gini waktu SMP naik kendaraan lo. Tempat Abah. Perintahnya kalau di jalan harus menggunakan helm. Iya ya, jadi gini ya. Jadi bukan dilarang, tapi perintah itu wajib ya. Setiap pengendara wajib memakai helm. Setiap pengendara kendaraan bermotor roda 2, ini kan salah paham lagi, wajib menggunakan helm. Jadi hanya roda 2 yang menggunakan helm. Ya. Apalagi sifat perintah tadi berkaitan dengan kendaraan ini. Setiap lampu, ya. Kita dihukum lah, lampu mati dihukum, padahal dosa gini, ada lampu mati. Apalagi harus membawa surat menyuratnya apa yang dibawa? SIM STNK. SIM STNK. Tahu STNK itu apa? Surat tanda keterangan bermotor, kendaraan bermotor. Lain. Selalu takut tinggalin kamu. Bapak memaknainya STNK itu selalu takut tinggalin kamu. Makanya kemana-mana Bapak bawa STNK itu, ya. Kalau BPKB wajib tidak dibawa? Hah? Tidak Pak. Ada Pak.
Kalau bapak ada menyarankan kawan kalau ikam tome kehilangan buku nikah aja, ada usah melapor ke polisi, olah lagi bahasa gini, ya. Itu bagus bapak. Ya, artinya kawin lagi maksudnya itu, olah lagi bahasa itu. Ya. Nah, kalau larangan apa? Jadi kan yang hukum tadi aturan tertulis, tidak atau tidak tertulis, yang berisi perintah atau larangan. Nah, kalau larangan apa contohnya? Pak, dilarang mengemudi dalam keadaan mabuk. Oh, jadi dilarang mengemudi dalam keadaan mabuk, ya. Apalagi itu kalau pasalnya itu tidak ada ya, yang itu ya. Kalau di undang-undang itu tidak ada. Bahasanya itu bahwa tidak boleh berbuat yang mengganggu konsentrasi, ya. Nah, ya, makanya Bapak yakin nanti suatu saat bahwa ini kan kalau kita sekarang ini kalau berkendaraan sambil berteleponan itu bisa kena tilang kan, ya, karena itu dianggap mengganggu konsentrasi, ya, mengganggu konsentrasi. Nah, nanti ke depan mungkin bisa bahwa mengendarai itu tidak boleh berokok, ya. Bapak benar-benar paling tidak suka gitu, ya. Kenapa? Ya karena ada di belakangnya itu, nah, ya, abunya itu, nah, barangnya itu, nah, kan berokok kan pas kena kita. Bisa. Kebetulan helm berbuka, ya. Nah, ya. Nah, itu sifatnya larangan. Apalagi? Dilarang membuang sampah di sembarangan. Nah, dilarang membuang sampah sembarangan, ya. Tapi kalau pesan seperti itu, kalau kata-kata dilarang kan sifatnya negatif. Kalau Bapak misalnya mengajak kalian memberikan apa ya? Memberikan ajakan misalnya, satu, dilarang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, buanglah sampah pada tempat. Nah, kira-kira lebih bagus yang mana? Kalimatnya, kata-katanya itu. Yang kedua, Pak. Buanglah sampah pada tempatnya. Karena pada saat misalnya ini sampah misalnya kan, kalau Bapak membuang sembarangan tuh yang masuk sembarangan tuh yang mana? Kan gitu kan? Ya. Nah, tapi pada saat membuang sampah ini misalnya di tempatnya, maka kita akan selalu mencari mana tempat sampah, ya. Nah, makanya Bapak dulu waktu kendaraan itu sampai sekarang ya, misalnya saat anak Bapak habis buka pentol, esnya kan ada plastiknya loh, maka di pinggir itu terus sampai ada sampah, ya. Yang tempatnya, kata-katanya itu. Yang kedua, Pak. Buanglah sampah pada tempatnya. Karena pada saat misalnya ini sampah misalnya kan, kalau Bapak membuang sembarangan tuh yang masuk sembarangan tuh yang mana? Kan gitu kan? Ya. Nah, tapi pada saat membuang sampah ini misalnya di tempatnya, maka kita akan selalu mencari mana tempat sampah. Ya. Nah, makanya Bapak dulu waktu kendaraan itu sampai sekarang pun ya, misalnya pada saat anak Bapak habis buka pentol, esnya kan ada plastiknya loh, maka di pinggir itu terus sampai kena ada sampah. Ya. Yang ini karena sudah kebiasaan, ini kadang membuang langsung dibuang di iga ada. Apalagi Bapak paling tidak suka yang membuang aja langsung gitu. Nah, nah, jadi sifatnya kalau buanglah sampah pada tempatnya itu seolah-olah kita yang meminta, kita meminta gitu kan ya. Ya kan? Kalau kita meminta, misalnya Bapak buanglah sampah pada tempatnya, berarti kan seolah-olah Bapak ini meminta ke kalian. Jadi dan kalian merasa dihargai gitu kan, bahwa kita ini diajak gitu, ya. Apalagi jangan menerobos lampu merah. Nah, jangan menerobos lampu merah, karena kalau menerobos bisa bincul, ya. Lampu merahnya itu, nah, terobos kita, bincul kita, ya. Apa itu? Jangan menerobos lampu merah, ya. Nah, kalau di dalam undang perkawinan ada juga yang sifat larangan tadi. Kenapa Bapak contoh undang-undang perkawinan? Karena ketiga-tiganya itu nanti ada di undang-undang perkawinan.
Itu misalnya perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan keluarga, sedarah, semenda atau sesusuan. Lakian bini berasanak boleh kawin. Ya. Manantu lawan mertua tidak boleh kawin. Ya. Ya, itu karena semenda. Semenda itu adalah karena hubungan perkawinan. Ya. Bapak mengawini adik ipar bapak tidak boleh. Kecuali dengan bini bapak putus lalu hanya lawan adik iparnya, nah mantan. Nah, adik ipar itu boleh. Ya. Karena pada saat bapak kawin, maka lalu terhalang bapak untuk bisa kawin dengan mertua, ibu mertua, terhalang bapak kawin dengan adik atau kakak perempuan dari istri bapak. Itu karena semenda. Ya. Karena sesusuan berarti wanita itu pernah ya menyusu ke ibu kita. Ya. Nah, pernah menyusu ke ibu kita itu sesusuan. Bukan berarti sesuatu sama-sama menyusu kan? Ya, tidak. Ya. Jadi sumbernya itu tidak boleh karena lalu situ sudah menjadi daging ya. Nah, kalau kebolehan apa? Kalau kebolehan apa? Kebolehan ini kalau dalam agama itu bisa bersifat mubah, makruh atau sunnah. Ya. Kalau perintah tadi, kalau tidak kita laksanakan kita dihukum. Misalnya dalam hukum pidana tadi, bapak tidak menafkahi istri bapak, berarti kan bapak tidak berbuat, nah dihukum. Atau misalnya di pasal 304 KUHP, bapak tidak memberikan pertolongan kepada seseorang yang mana menurut hukum bapak wajib memberi pertolongan, ya itu dihukum. Misalnya bapak lawan anak bapak lagi naik klotok, anak bapak halus lagi naik klotok, lalu anak bapak tercabur, lalu aja bapak dadah, aja bapak. Nah itu kan boleh. Bapak wajib menolong. Ya. Oh pak, kalau kita kan bisa berkunjung pak, ya setidaknya ada usaha kita. Ada usaha ini kadang kan membiarkan dadah ya kada boleh gitu. Nah sekarang kalau kebolehan itu apa? Kebolehan itu kalau dalam undang-undang perkawinan itu yang selalu diinginkan hampir semua laki-laki dan dibenci oleh wanita. Nah itu apa tuh? Apa? Poligami ya Pak? Poligami, Pak. Pada saat Bapak berbicara tadi, wajah laki-laki ini bersinar, senyum. Yang berbiniannya ini merangut. Ya, poligami. Poligami itu di Indonesia itu sifatnya kebolehan. Beristri 2 itu kebolehan. Ada orang poligami asal sesuai aturan ya, sesuai aturan tidak dihukum. Tidak berpoligami tidak dihukum. Beda kalau di Tunisia. Kalau di Tunisia laki-laki itu wajib kawin 2. Wajib beristri 2. Ya. Makanya Bapak kada tahu di Indonesia ini kapankah ada aturan gitu nah bahwa setiap laki-laki itu wajib beristri 4 gitu nah. Bapak kada ya. Kata wajib tadi itu nah. Yang ini kan seorang laki-laki boleh, nah bahasanya boleh memiliki istri lebih dari 1. Nah, kalau perempuan tidak boleh, ya, perempuan tidak boleh poliandri, tidak boleh, ya. Nah, kenapa? Ya karena berdasar agama tidak boleh, karena undang-undang perkawinan ini dibentuk orientasinya adalah hukum agama kepada hukum Islam. Makanya laki-laki boleh kawin ya beristri dari 4 asal memenuhi syarat ya. Tapi kalau suami kayak bapaknya nah diam-diam kawin tanpa izin bini, nah bapak bisa diadukan oleh bini melanggar pasal 279 KUHP yang hukumannya 5 tahun.
Tapi kalau misalnya Bapak diizinkan oleh bini Bapak, ayo aja kawin misalnya kan. Ada izin tertulis, kemudian ada, lalu pengadilan memberikan dispensasi. Atau pengadilan boleh. Nah, maka perkawinan itu bukan pelanggaran pidana. Ya, nah itu kebolehan. Ya. Nah, jadi kembali lagi 2 poin yang di dalam definisi hukum itu tadi ada aturan tertulis atau tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, atau kebolehan. Lalu yang ketiga ada tujuan. Tujuannya apa? Menjaga tertib dalam pergaulan masyarakat. Ya cukup saja mengatakan tujuannya adalah ketertiban masyarakat. Udah gitu aja jawabannya, tidak usah terlalu panjang kan. Hukum adalah aturan tertulis atau tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, atau kebolehan dengan tujuan ketertiban masyarakat. Karena tadi ya, bahwa hukum itulah untuk ketertiban masyarakat. Ya. Walaupun di dalam perkembangannya itu nanti macam-macam ya. Nanti macam-macam. Kalian kalau sudah nanti semester atas, lalu kalian nanti berpikir lagi bahwa tujuan hukum itu ternyata tidak semata-mata untuk ketertiban masyarakat. Kalau ternyata hukum itu bisa juga dibuat dengan tujuan melanggengkan kekuasaan, bisa kan ya. Nah, bahwa hukum itu juga diatur untuk memperkaya ya kelompoknya, bisa juga. Makanya dulu waktu zaman Soeharto, mungkin kalian belum hidup ya, karena ini kelahiran 2003 ya, ini kan kelahiran 2003, 2004 ya. Soeharto kan tumbang di 98. Dulu Soeharto itu supaya keluarganya itu kaya, lalu dia membuat aturan-aturan. Ya, misalnya ada anaknya Tommy Soeharto dan Bambang Triatmojo, ya, dia diberi diberi kewenangan untuk menjual mobil, ya, menjual mobilnya adalah mobil produk luar negeri, tetapi pada saat masuk ke Indonesia, kemudian ini dianggap mobil nasional yang konsekuensinya adalah dia tidak kena pajak. Nah kan, lalu disuruh ya Tommy Soeharto menjual mobil mereknya Timor, ya, lalu menjual. Yang lain tidak boleh menjual, ya, karena kata Soeharto yang boleh menjual adalah PT ini. Nah, PT ini adalah pemiliknya Tommy Soeharto anaknya, ya. Nah, ini adalah aturan yang dibuat adalah untuk memperkaya kelompoknya. Nah, ini tidak boleh, ya. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak boleh. Nah, itu kalau misalnya hukum disalahgunakan. Atau misalnya pada saat ini kita melihat sepertinya negara ini, pemerintah ini membuat undang-undang ITE ini dalam rangka untuk membungkam kebebasan berpendapat orang misalnya. Ada yang berpendapat seperti itu, ya. Ada saja orang membuat mural lalu dicari mau dihukum misalnya gitu ya. Nah, sebenarnya tanpa undang-undang ITE pun kalau kita mengeluarkan pendapat melebihi batas-batasan norma yang diatur, itu bisa melanggar tindak pidana. Ya, pada saat Bapak misalnya mengomentari kebijakan wali kota misalnya, apa nih, wali kota Banyumas ini kali sing turun-turunan level PPKM level 4, bungol kalau nih wali kotanya nih. Nah, kata-kata bungol itu tidak boleh, ya. Apa hubungannya kan gitu? Ya, tidak ada kaitannya misalnya. Pak Jokowi ini presidennya ini suka ini awaknya bang krempeng misalnya. Apa hubungannya awak krempeng lawan kebijakan kan tidak ada gitu. Nah itu tidak boleh, ya. Jadi kata-kata Bapak tadi awal tadi itu misalnya bahwa wali kota ini kurang maksimal di dalam penanggulangan COVID sehingga kita ini selalu berada di level PPKM level 4. Nah, titik sampai situ saja. Itu namanya kritik. Tapi pada saat Bapak ada menembelnya, bungol kalau wali kotanya. Nah, ini yang tidak boleh.
Ya, nah kata yang terakhir itu yang sifatnya adalah penghinaan. Ya, nah kita ada seniman menulis mural misalnya, ya tidak apa-apa. Ya, wabah sesungguhnya adalah kelaparan. Nah ini sebenarnya bukan penghinaan, ini adalah kritik memang betul. Ya, ini memang kritik, artinya bagaimana supaya pada saat COVID ini jangan ada masyarakat yang kelaparan. Itu yang harus dijawab, bukan kemudian itu lalu dihapus. Karena tidak ada situ perbuatan atau kata-kata yang sifatnya menyerang individu, tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, karena itu kritik. Nah, jadi ya kalian ini semester 1 ini jangan sampai termakan bahwa kita melihat di media sosial kan orang kritik kemudian dihukum. Ya bedakan, kalau kritik itu mengomentari kebijakan, ya. Kalau penghinaan itu mengomentari kekurangan, kelemahan, aib individu, ya. Ya, misalnya Pak Tom ini kalau masuk nih gang terlambat terus, ada disiplin lalu bapaknya nih, nah itu kritik, ya tidak apa-apa, ya. Tapi pada saat misalnya Pak Tom ini jarang terlambat masuk, kenapa jarang? Miskin. Nah ini tidak boleh, ya. Ini sudah menyerang individu, ya, sudah menyerang. Kita ukurannya gini aja ya, bahwa apakah kalimat itu menghina orang atau tidaknya. Coba kita balik seolah-olah kalimat itu untuk kita, ya. Itu yang selalu Bapak tanamkan. Pada saat Bapak menulis status baik di IG maupun di SV. Maka kalimat-kalimat itu harus Bapak pikirkan berulang-ulang, ya, berulang-ulang Bapak pikirkan. Apakah kalimat ini nanti ada orang secara personal itu tersinggung atau tidak gitu? Nah, ya tidak gitu. Saya yakin di grup mahasiswa itu ya pasti ada aja kan, kalau misalnya sudah kuliah, kemudian tuntung kuliah, wah di WAGD, bapaknya tuh ini, itu, bapaknya ini, itu, nah itu biasa sudah ya. Di dosen kayak itu juga, ya di grup dosen, mahasiswaku tadi itu macam-macam, ada yang hanya pakai singlet, ada yang sambil makan, itu biasa, ya. Nah, ya jadi tujuan hukum itu tujuan yang norma yang bersifat perintah, larangan, kebolehan yang dituangkan dalam bentuk aturan tertulis atau tidak tertulis tadi, itu semata-mata tujuannya untuk ketertiban di masyarakat. Mana hukum yang tidak untuk ketertiban masyarakat? Tidak ada. Undang-undang ITE itu kenapa lahir? Karena sejak adanya gadget ini. Ya. Dulu waktu zamannya Nokia cuma SMS, ya kan? Nah itu belum ada, ya, itu belum ada, belum diatur. Tapi pada saat berubah menjadi Android, lalu di situ orang bisa saling berbagi foto, ya, bisa orang lalu berbagi video. Nah, kalau zaman Nokia tidak, ya tidak bisa. Lalu di situ sudah tidak ada lagi ketertiban, ya, kena foto buat kawan lah dikirim gitu ya, lalu karena kawan lagi gue menganga dijadikan stiker gitu, nah ya kan. Nah ini kan sudah dianggap sudah dianggap melanggar norma-norma yang ada di masyarakat gitu ya. Nah ingat juga kita pada saat kita membuat stiker itu hati-hati juga lah ya loh. Nah termasuk kan ada stiker yang apa itu, yang Kai Sugiono, sudah lihai cucuku ya. Itu kalau Kai Sugiono-nya melihat itu dilaporkan bisa itu. Ya, hati-hati ya. Nah, ya, kita menyebarkan video kawan, hati-hati. Kalau pina kawan kada suka, kalau pina kawan kada rela. Maka kalau sudah kita menyebarkan video kawan yang tidak baik, kalau kawan itu atau orang itu tidak rela, maka sepanjang video itu masih ada,
sepanjang itu juga dosa kita akan mengalir. Ya. Nah, ini bahayanya kejahatan yang dilakukan dengan sarana internet. Kalau dulu pornografi, zamannya video dulu kaset, skandalnya sini nah. Kaset, zamannya video, lalu berubah jadi CD, imbas sudah CD-nya patah, hilang loh. Tapi kalau sekarang dalam bentuk informasi elektronik, ya, dalam bentuk file, sampai kapanpun tidak akan pernah hilang. Contoh yang nyata adalah video Ariel Luna Maya. Siapa yang masih memiliki di sini? Coba jawab. Siapa yang masih memiliki? Ada bapak kan anak minta, ada takut aja. Takutan mana diminta bapak nih. Ya. Nah, bayangkan itu, kejadian 2009 ke 2010 sampai sekarang masih ada. Sampai kapan Ariel Luna Maya, kemudian Cut Tari, ini yang top ya. Kemudian dia dan keluarganya menanggung, ya, menanggung rasa malu akibat dari orang yang menyebarkan itu. Ya. Nah, ini bahayanya, efeknya, dampaknya dari kejahatan ini melalui ITE. Ya. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah lazimnya mengandung sanksi. Nah, ini yang membedakan nanti antara norma hukum dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Nah, ini kalau norma agama hukumannya ya nanti di akhirat neraka, gitu kan ya. Kalau norma kesusilaan rasa malu, ya. Kalau norma kesopanan berarti pada saat itu kita misalnya yang tadi main-main ke kosbinian kemudian kita diarak sudah selesai, ya. Nah, tapi sekarang lebih bahaya kalau sampai diarak itu. Pasti di video sudah, pasti ada yang memvideo kemudian diviralkan. Nah, maka itu bahayanya. Nah, lalu norma hukum itu sanksinya lebih nyata dan tegas. Makanya di sini kan lazimnya mengandung sanksi. Kenapa Pak ada kata lazimnya? Ini menunjukkan bahwa tidak semua pelanggaran terhadap perintah, larangan, dan kebolehan ini kemudian ada sanksi. Bapak ambil contoh tadi, perintah misalnya di undang perkawinan. Setiap perkawinan dicatat. Nah, ada Pak orang Pak kawin Pak, tapi kada dicatat Pak, kada di KUA. Ya sepanjang dia adalah bukan poligami, maka tidak ada sanksi, ya, karena indah itu. Nah, kan di kampung banyak kawin, yang penting sah sudah, penghulunya ada sudah yang penting sah sudah. Nah, kada dicatat, kada juga sanksi. Larangan misalnya tadi laki-laki perempuan yang memiliki hubungan keluarga sedarah kawin, itu di Bulukumba tahun lalu ada yang kawin, tidak bisa juga dihukum. Nah, apalagi kebolehan. Kebolehan ini kan karena sifatnya ini adalah boleh dan tidak boleh, lalu tidak ada sanksi, pasti tidak ada sanksi. Nah, tapi ada perintah yang dilanggar kemudian ada sanksinya. Ada juga larangan yang dilanggar ada sanksinya. Makanya lalu di sini menggunakan istilah lazimnya mengandung sanksi. Ya. Jadi kalau kata lazimnya ini hilang, misalnya aturan tertulis tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, kebolehan dengan tujuan ketertiban masyarakat dan mengandung sanksi, berarti kan kita menjas bahwa setiap pelanggaran terhadap perintah dan larangan ini ada sanksinya. Padahal di dalam kenyataannya tidak selalu ada sanksi. Ya, oke, ini intinya ini ya dari pertemuan kita hari ini, kalian memahami ini. Ya, kembali lagi 4 yang kalian pahami. 1 adalah aturan tertulis tidak tertulis, yang kedua itu adalah isinya perintah, larangan, dan kebolehan, yang ketiga itu adalah tujuannya ketertiban masyarakat, yang keempat itu adalah lazimnya mengandung sanksi. Ya, oke, ada pertanyaan sampai saat ini? Ya, bagi yang off cam kalau mau tidur lagi silahkan lanjut. Ya. Bagi yang on cam kalau mau tidur silakan. Ya, tapi ini sudah asar ini. Buat sholat asar dulu. Oke, ada pertanyaan?
Tidak ada ya? Nanti aja. Ya. Oke. Kalau tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih. Ya. Minta maaf. Minta halal, minta ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.